الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: أكثروا ذكر هذه اللذات. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Darussalam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hidayah kita. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nikmat yang terbesar yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, Allah memilih kita menjadi pribadi-pribadi yang muslim. Maka kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi orang-orang yang bersyukur, dan syukur yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah semakin hari semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Karena ketika Rasulullah diturunkan oleh Allah surah Al-Fat yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad fathan mubina, kemenangan yang nyata. Apa tanda kemenangan yang nyata itu? Kata Allah yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kemenangan yang nyata yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW ketika dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah. Ini kemenangan yang nyata. Makanya sampai mendapatkan apa? Gelar al-ismah, ma'sum. Apa ma'sum? Terjaga atau terbebas dari dosa, baik yang telah lalu ataupun Allah akan menjaga dosa-dosa di masa yang akan datang. Jadi surah Al-Fat itu Allah jelaskan, liyaghfira lakallah, ketika Allah mengampuni dosa Muhammad, ma taqaddama, apa yang telah berlalu, wa ma ta'akhkhar, dan Allah juga akan menjaga Muhammad dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Inilah yang menjadikan dasar para jamaah yang dirahmati Allah. Maka Nabi kemudian memperindah kualitas ubudiyahnya. Beda dengan kita jauh. Kalau kita selesai Ramadan apa? Kan Ramadan itu apa? Ramadan minal aidin, termasuk dari golongan orang-orang yang kembali, dan termasuk dari golongan orang-orang yang menang. Apa tanda kemenangan Ramadan itu? Man shoma Ramadan
Makanya kalau rasanya Ramadan sabar nunggu selesai. Kalau Nabi berbeda ketika mendapatkan gelar al-Isma ini, apa kata Aisyah? Karena Nabi SAW yaqumu minal lail. Nabi itu biasa salat malam. Tapi ketika mendapatkan gelar al-Isma, turun surah Al-Fat ini, maka Nabi berbeda salat malamnya. Hatta tatafattara qadamah, sampai kedua kaki Nabi itu bengkak. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, lima tasna hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa ya Rasul engkau lakukan ini? Artinya kenapa sampai begitu lama salatnya? Padahal aku sudah dibebaskan dosa. Coba bayangkan kita kalau begitu juga. Kita tinggal apa? Santai, istirahat. Kau sudah ada jaminan surga. Nabi ketika mendapatkan gelar itu semakin indah. Jawaban Nabi hanya satu kata, kata Rasulullah, "Afarahibun akun 'abdan syakura." Apakah aku tidak bangga ketika aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Semoga di bulan Dzulhijjah ini Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita semuanya dari api neraka. Karena Rasulullah mengatakan paling banyak kata Rasulullah, Allah menyelamatkan hambanya dari api neraka pada hari apa? Pada hari Arafah besok. Jadi Allah itu paling banyak menyelamatkan hambanya dari api neraka itu pada hari Arafah. Kemudian mufassirin ketika menafsirkan hadis ini, apakah ini hanya berlaku kepada orang-orang yang haji ataukah berlaku kepada seluruh umat Islam? Maka ulama-ulama mengatakan ini berlaku bagi orang yang haji dan berlaku bagi seluruh umat Islam. Makanya berdoa kepada Allah, ya hari besok berbanyak kepada Allah minta dibebaskan dari api neraka. Seorang sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Beliau itu ketika sedang tawaf di Ka'bah, beliau berdoa begini, dan ini jadikan contoh besok bisa atau kita memperbanyak doa. Kata beliau, ya Allah, jika takdirku Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka, maka hapuskan dari Allah takdir itu dan rubahlah aku menjadi penghuni surga. Tetapi Allah, jika Engkau tetapkan takdirku untuk menjadi penghuni surga ya Rabb, maka tetapkan aku tetap berada di atas ahli surga. Pakai kalimat itu boleh. Ini hadis ini doa beliau dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Banyak tafsir juga yang menjabarkan bagaimana Umar berdoa itu nanti dibuka di surah Ar-Ra'd ayat 39. Allah katakan begini gitu Pak. Yamhullah ma yasha wa yuthbit. Mungkin kita masih ingat ketika masih berupa ruh kita sudah ditentukan oleh Allah takdir kita ke surga atau ke neraka. Sudah umur 120 hari dikuatkan lagi oleh Allah lewat apa? Perintah kepada malaikat. Wa yursalu alaihi al-malak, diutus satu malaikat masuk ke dalam janin seorang istri yang sedang hamil. Fayanfukhu fihi ar-ruh, kemudian malaikat menurunkan ruh ke dalam janin sehingga mulai bernafas. Setelah itu apa kemudian kata Nabi? Wa yu'maru bi arba'a kalimat, dan janin ini Allah berikan 4 ketetapan. Pertama, bikat bi rezeki sudah Allah tentukan. Yang kedua, wa ajalihi sudah Allah tentukan juga. Yang ketiga, wa amalihi, amal kita ini ditentukan oleh Allah. Iki amal ahli surga, amalan ahli neraka sudah tentukan. Sampai kemudian ending terakhir pun juga sudah Allah tentukan. Saqiyun au sa'idun. Saqiyun iki golongan neraka, au sa'idun atau golongan surga. Apakah takdir ini bisa dirubah? Contoh, mohon maaf, bapak diputuskan ketika masih umur 120 hari termasuk golongan orang-orang yang celaka, termasuk golongan orang-orang yang saqiyun, celaka, masuk neraka. Apakah
bisa dirubah? Bisa? Ya, jangan ngusuk ya. Jadi kan disparten, artinya diputuskan, ini takdir. Berubah atau tidak? Bisa. Di surah Ar-Ra'd itu ayat 39 Allah jawab. Apa kata Allah? Yamhullahu ma yasha. Allah menghapus siapa yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan Allah tetapkan. Jadi kalau ada orang yang Allah tetapkan untuk menjadi penghuni surga pada dasarnya, kemudian di tengah perjalanan Allah berikan hidayah, kemudian Allah menetapkan dia untuk berada di atas amalan-amalan ahli surga, ya Allah, maka Allah akan menghapus itu. Kisah Umar bin Khattab. Dulu orang Muslim, orang kafir Quraisy kan, bahkan kemudian menjadi musuh besar Nabi. Cuma kemudian Allah lembutkan hatinya. Salah satu bentuk dilembutkan hati karena berkat doa Rasulullah. Ketika awal-awal dakwah Islam, Nabi mengatakan, Allahumma izzal Islam bi'ahda umarain. Kata Rasulullah, ya Allah, berikanlah izzah, berikanlah kemuliaan, berikanlah keberanian kepada agama Islam ini bi'ahda umarain, dengan dimasukkan salah satu di antara dua Umar. Umar siapa? Satu Umar bin Khattab, yang kedua Umar, dua Umar, namanya dua Umar. Ini doa masih sama-sama kafir. Umar ini masih sama-sama kafir. Nabi berdoa, ya Allah, masukkan salah satu di antara dua Umar ini untuk menguatkan Islam ini. Antara Umar bin Khattab sama Umar bin Hisham atau Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Dua-duanya sama-sama orang yang paling berani. Kenapa Nabi mendoakan dua ini? Salah satu di antara dua, karena punya tabiat yang sama. Dua orang ini kalau sudah yakin dengan sesuatu, pasti akan dipertahankan keyakinan walaupun sampai mati, walaupun keyakinannya salah. Makanya kemudian Allah memilih Umar bin Khattab. Allah berikan hidayah, maka doanya wajar. Umar ketika berdoa, ya Allah, kalau Engkau takdirkan aku untuk menjadi penghuni neraka, ya Allah, rubahlah, hapuslah ya Allah, dan ganti untuk menjadi penghuni surga. Besok pakai doa itu, ya Allahu ma yasha wa yuthbit, dan Allah akan tetapkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau memang ditakdirkan menjadi penghuni surga, Allah akan menetapkan dia akan menjadi penghuni surga sampai nanti mati di atas, hatta yamuta ala amalin min amali ahli jannah. Dan para jamaah rahmati Allah, kita akan bahas materi kita, lanjutan kitab Tadhkirah. Persiapan untuk berangkat sudah kita bahas, hanya belum selesai. Sampai kenapa kita harus punya persiapan? Karena kalau kata sahabat Ali bin Abi Thalib, salah satu ciri orang bertakwa itu, pertama orang bertakwa al-khauf minal jali. Jadi takwa kalau kata sahabat Ali bin Abi Thalib, orang yang takut kepada Allah. Yang kedua wal amal bitanzil. Orang bertakwa itu kalau beramal dengan sesuatu yang ditanzil, yang dicontohkan, yang diturunkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi, ditanzil. Tidak disibukkan dengan amalia yang gak ada contoh. Kenapa? Yang ada contoh saja belum ada jaminan diterima, apalagi yang nyata. Rasulullah mengatakan apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Nyata di hadisnya sahih. Kata Rasulullah, barang siapa melakukan satu ibadah, satu amal perbuatan, laisa alaihi amruna, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, fahuwa tertolak. Yang dicontohkan Nabi saja belum tentu diterima, lebih-lebih yang tidak dicontohkan. Makanya orang bertakwa itu sibuknya di sini. Wal amal bitanzil, amal ibadahnya sesuai dengan apa diturunkan. Jangan nanti para bapak, para
tidak dicontohkan sama Nabi yang divonis tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, waridha bil qalil, sifat orang-orang bertakwa. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ridha bil qalil, punya sifat qanaah, ridha dengan ketentuan Allah walaupun itu qalil, sedikit. Ini sifat qanaah. Dan yang terakhir ini, orang bertakwa itu wal isti'dad liyaumil rahim. Dan orang bertakwa itu punya persiapan untuk menghadapi hari perpisahan. Artinya apa? Orang bertakwa itu kehidupannya di dunia hanya difokuskan untuk hari setelah kematian. Makanya orang bertakwa itu takut, khauf. Makanya takwa itu artinya apa? Secara lafziah takut. Takut kalau bermaksud kepada Allah, takut kalau ada hak-hak orang lain yang kemudian masih ada pada diri kita. Makanya orang bertakwa itu takut ikut arisan. Takut apa? Takut membuka pintu hutang. Karena di antara pemahaman orang ke surga itu Rasulullah mengatakan, man farqa ruhul jasad, siapa orang yang terpisah ruh dengan jasadnya, wa bari'un min talatin, kemudian dia dibebaskan oleh Allah dari 3 hal, dakhalal jannah, dia akan masuk dalam surga. Berarti ada 3 penghalang yang akan menghalangi seseorang itu ke dalam surga. Apa yang pertama? Al-kibr, sombong. Ini penghalang seorang ke surga, al-kibr. Yang kedua, al-ghulul, khianat. Ini penghalang seorang ke dalam surga. Ghulul ini di zaman Nabi, Pak, itu peristiwa ketika seorang budak itu di perang Khaybar, dia mengambil salah satu kain selimut, namanya apa? Mad'am, ini budaknya, dari Bani Abdillah. Jadi Nabi dapat hadiah budak namanya Mad'am. Ikut perang di perang Khaybar. Kemudian Khaybar itu kan dingin. Dia mengambil salah satu selimut peninggalan orang-orang kafir Quraisy, orang Yahudi. Dia pakai saja, hanya diselimutkan saja. Kemudian mendampingi Rasulullah ke Wadi Qura. Dari Khaybar melanjutkan ke Wadi Qura. Sampai di Wadi Qura, turun beliau, baru menurunkan pelana kuda Rasulullah. Itu ada anak panah yang kemudian menyasar mengenai tubuh si budak, sampai kemudian meninggal. Para sahabat yang melihat kejadian itu dengan mengatakan, hani'an lahu syuhada ya Rasul, kabar gembira ya Rasul. Kenapa? Budakmu Allah hadiahkan mati syahid. Rasulullah mengatakan, bal tidak. Kenapa ya Rasul? Inna syamlata allati asabaha fi Khaybar min al-maghanim. Sesungguhnya selimut yang dipakai olehnya ketika terkena anak panah itu adalah bagian dari ghanimah. Bayangkan, Pak. Orang ikut perang harusnya kan apa? Tidak berhak kan untuk mendapatkan apa? Ghanimah, berhak. Orang ikut perang kok. Ini hanya sebatas selimut dipakai qadarullah. Kemudian apa? Ada anak panah nyasar, masih di medan perang, belum pulang. Ini mati syahid. Tapi karena memakai pakaian yang tidak punya hak. Karena punya hak untuk mengambil, cuma karena mengambil duluan sebelum dibagi, ya, ngambil duluan sebelum dibagi, maka dihukumi sebagai khianat. Kata Rasulullah, nanti selimutnya itu akan menjadi pembakar pada hari kiamat. Ketika mendengar hadis ini, para sahabat yang pernah ngambil tali sepatu dikembalikan, benar dari hadis. Yang pernah ngambil sandal, 1 sandal ataupun 2 sandal dikembalikan sama sahabat. Kenapa? Khianat. Ini kalau ditanya di kehidupan kita, kalau ada seorang di antara keluarga kita yang menjual harta waris sebelum dibagi, ghulul, khianat. Ada yang seorang nanti panjang pembahasan, artinya mengarah ke kehidupan kita, dan kita ternyata buahnya yang khianat.
Seorang karyawan dapat parcel di Ramadan, dikasih sama bawahannya, Pak, ini Pak, terima kasih. Bawahannya ngasih sebagai bentuk ucapan terima kasih salam ke ibu, ini parcel untuk Ramadan. Kayaknya kita gak lepas dari yang ketiga, Pak, jadi penghalang surga surga ad-dain, hutang. Makanya isti'dad, punya persiapan. Kita akan bahas kemudian persiapan ini subhanallah banyak. Kita lihat pelajaran dari kenapa harus punya persiapan dari sekarang persiapan kita, karena akan datang satu masa yang kalau masa ini sudah datang, taubat kita sudah tidak terima lagi oleh Allah. Kapan taubat tidak diterima oleh Allah? Kalau pertama di kehidupan kita, ketika matahari terbit dari barat. Ketika matahari sudah terbit dari barat, disitulah kemudian taubatnya orang-orang yang masih bermaksiat sudah tidak lagi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kapan kemudian taubat kita tidak lagi dicatat oleh Allah? Ketika roh sudah sampai di, kita ambil satu kisah seorang ini kisah Fir'aun atau Fir'aun. Ya. Kita lihat sebentar kisahnya di hadis tadi, firman Allah, wajawazna bi bani Israil, kata Allah, dan ingatlah ketika kami, kata Allah, jawazna, kami selamatkan, kami lintasi Bani Israel itu al-Bahra dengan lautan. Ketika Nabi Musa dikejar sama Fir'aun, kemudian di pinggir Laut Merah, apa perintah Allah? Ukurlah dengan tongkat. Maka tiba-tiba kemudian air laut itu berubah menjadi terbelah, seolah-olah di surah yang Allah katakan, fi kulli firqatin kataudin azim. Setiap satu firqah itu seperti apa? Kataudin azim, seperti gunung yang besar. Jadi kayak air itu belah. Itu berarti Nabi Musa dengan Bani Israel jalannya di pasir, kan, artinya di bawah. Berarti apa nih? Kalau dalamnya mungkin sampai 50 meter, berarti seorang air itu kemudian terbelah seperti gunung setinggi 50 meter. Berjalan. Allah selamatkan ini. Fa'atba'ahum Fir'aun. Ketika Nabi Musa dengan Bani Israel sudah memasuki, melintasi itu, kemudian Fir'aun juga masuk, diikuti sama Fir'aun wa junuduhu, dan seluruh bala tentaranya. Bagian du'adwa, tujuan utama apa? Menganiaya, menyiksa dan menindas mereka. Hatta sampai idza adrakahul gharq, sampai ketika Fir'aun ini sudah sampai di kerongkongan, apa, tenggelam. Berarti kalau sudah tenggelam, nafas sudah tinggal di sampai sini kan. Mau renang juga gak mungkin. Artinya mungkin di tengah laut, ya tinggal pasrah. Tapi Fir'aun subhanallah, Fir'aun akhirnya sadar. Ketika sudah mengatakan amantu billah, beriman kepada Allah, ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Bahkan Fir'aun itu saking sombongnya, dan ini kemudian mohon maaf, sombongnya Fir'aun banyak kita yang mengikuti. Ini sombongnya Fir'aun. Karena subhanallah, benar kisah-kisah itu sebelum Allah menurunkan azab atau sebelum Allah memusnahkan satu kaum, maka Allah kirim terlebih dahulu berupa ujian dulu, nggak langsung lah. Kaum Fir'aun sama, kemudian nanti kisahnya juga kaumnya Nabi Nuh sama. Kita bahas tentang kaumnya Fir'aun. Fir'aun itu diuji oleh Allah sebelum peristiwa ini, sebelum tenggelam. Apa bentuk ujiannya? Di seluruh kota Mesir itu dibikin kekeringan, tidak ada air. Setiap hari pasukan Fir'aun ini apa? Keluar dengan membawa drum besar untuk mencari air di tempat yang begitu jauh. Terus setiap hari begitu. Ketika sudah mendapatkan air pulang, namanya yang orang pikul dorong, itu kan pasti apa? Haus, minum lagi dalam perjalanan. Sampai di depan Raja Fir'aun air sudah habis.
diutus lagi terus kan begitu. Dipanggil kemudian para pembesarnya. Ya Allah ini gimana ini? Berbagai macam usaha sudah lewat pengorbanan apa namanya? Sesajen sudah. Karena memang subhanallah di Mesir itu ada sungai Nil. Ada sungai Nil di Mesir. Di Mesir itu sungai Nil ini setannya, mohon maaf, setannya kelas elit. Nah, beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kan setan dikasih bunga warna, dikasih sesajen apa lagi? Jadi itu sebenarnya itu. Kalau sana enggak, ketika Amr bin Auf, ini kisah subhanallah nyata, dan ini di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Amr bin Auf diangkat sama Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur Mesir, tidak begitu lama kemudian air sungai Nil habis. Bingung, panggil kok bisa? Apa jawabannya? Ini setiap tahun kayak begini. Nah, terus gimana? Bagaimana cara mengembalikan air ini? Apa jawabannya? Kami mengembalikan itu biasanya dengan menyembelih. Kalau kita kayak kerbau, menyembelih sak kambing, menyembelih unta, kemudian kami lemparkan ke sungai Nil. Ketika darah mengalir mengenai tanah di sungai Nil itu, baru airnya muncul. Bahkan kalau dengan perantara itu juga belum keluar, maka kami cari wanita yang paling cantik. Ini kelasnya setan, kelas apa? Kelas ketika sesajen bunga, kelas atas itu. Akhirnya kalau itu ada seorang wanita yang maaf ya, wanita yang cantik yang masih gadis, janda-janda ke Arab tuh. Kemudian ya kan di sekolah itu ada anak seorang ibu, ada seorang bapak yang memang benar-benar dicintai. Kami itu merayu sampai dikasihkan untuk pengorbanan. Akhirnya perempuan ini dicantikin dulu, penampilan yang cantik, dilempar ke air, ke sumur. Ketika kepalanya pecah kena batu-batu di sungai Nil itu, darah mengalir, maka air kemudian mulai mengalir. Ini menunjukkan bahwa di zaman itu peristiwa-peristiwanya hal yang biasa. Maka sama Fir'aun begitu. Apa bentuk ujiannya di zaman Fir'aun? Sudah dicoba memanggil semua para dukun untuk menurunkan hujan, sudah. Ternyata nggak hujan-hujan. Apa kata para pembesar? Satu hal yang dicoba. Apa itu? Coba panggil Nabi Musa, minta tolonglah kepada Tuhannya Nabi Musa. Itu aja solusi yang terakhir yang belum dicoba. Artinya semua cara sudah dipanggil Nabi Musa. Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhan, kalau Tuhan itu benar. Kalau Tuhan bisa menurunkan hujan, kami dan seluruh penduduk Mesir akan mengimani akan kenabianmu dan menjadi pengikut. Kata Nabi Musa, Nabi Musa minta sebentar, saya butuh, saya sholat dulu 2 rakaat. Nabi Musa butuh sholat 2 rakaat yang menjadi kita kenal dengan sholat istisqa. Dan sholat habis itu berdoa kepada Allah. Allah langsung dekatkan awan menjadi hitam, berubah menjadi hitam semua. Kemudian Allah turunkan hujan. Apa kata Fir'aun? Oh, itu bukan karena Tuhannya Nabi Musa. Apa? Wis bayai. Nah benar, kalimat ini sombong. Makanya kalau mana hujan, ya Allah kok hujan? Kata temannya, ya panjang sih musim hujan. Kalimat-kalimat ini itu sombong. Kenapa? Walaupun musim hujan, kalau Allah tidak izinkan turun hujan, maka tidak akan. Ini ujian sebelum dianggap oleh Allah. Ternyata setelah benar-benar di depan mata Nabi Musa berdoa, setelah itu kemudian Allah gerakkan awan menjadi hitam, turun hujan di depan Fir'aun dan disaksikan oleh seluruh seluruh pasukannya Fir'aun. Tapi akhirnya tetap kembali menyatakan ini bukan karena Tuhan Nabi Musa, tapi apa? Misbaya, hati-hati kalau misbaya itu sombong banget. Akhirnya Fir'aun ini ketika sudah masuk tenggelam, sudah sampai di sini gharq, hatta adrakahul gharq. Ketika Fir'aun telah hampir tenggelam, adrakahu. Apa kata dia? Berubah. Yang awalnya mengatakan ana
Diterima apa tidak? Kenapa tidak diterima? Kenapa tidak diterima? Jadi dari konteks ayat ini kenapa tidak diterima? Ya, sebenarnya begini Pak, tidak ada orang yang sejahat-jahat apapun. Sudah contoh, perempuan jahat sebegitu jahat. Tapi kalau sebelum mati dia bertaubat 1 kali 4 taubat, kalau Allah menerima, semua dosa Allah akan hapuskan. Fir'aun pun sama. Bahkan kalau kita lihat dalam sebuah hadis yang sahih, kisah orang yang membunuh 100 orang. Ini hadis sahih. Bahkan Allah abadikan di surah An-Nisa dia ke 100. Yang membunuh 100 orang. Semua kemaksiatan sudah dilakukan. Kemudian baru mau tobat, berangkat meninggalkan satu kampung menuju kampung yang dituju. Di tengah perjalanan apa? Meninggal. Harusnya posisi ini di mana? Di neraka lah harusnya. Kenapa? Belum sempat taubat, maksiatnya terlalu banyak. Kok membunuh 1 orang apa? Membunuh 1 orang, man qatala nafsan ghairu man qatala nafsan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh 1 orang, maka dosanya tidak ada lagi balasan. Fajazau jahannam, langsung neraka jahannam. Dan dia dibunuh 100. Dan sebuah hadis, barang siapa yang membunuh 1 orang, maka ka'annahu seolah-olah dia apa? Membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha fakannama ahyan nas jami'an. Siapa yang kasih kehidupan pada 1 orang, maka Allah jadi telah memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Ini firman ini sudah membunuh 100. Sampai apa kata Allah di surah An-Nisa ayat 100? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'tu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, kemudian di tengah untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, di tengah perjalanan Allah matikan, maka sungguh pahalanya sudah Allah tetapkan baginya, walaupun tidak sampai ke tempat tujuan. Makanya kemudian malaikat Jibril itu ini kalau Fir'aun taubat, kemudian taubatnya diterima oleh Allah, ini akan menjadi apa? Kita akan menjadi contoh yang buruk. Sejak jadi mungkin jadi raja, jadi presiden, jadi perdana menteri, jadi apalagi semua berkuasa, maksiat dulu untuk menjelang kematian apa? Taubat cukup kok. Makanya kalau dalam kalau tidak salah kata Imam Abbas ayat 13, orang yang punya ribuan bahkan mungkin jutaan dosa, taubat 1 kali itu tidak mencukupi. Sebenarnya firman ini taubatnya sudah cukup sebenarnya. Kemakmuran ini hebatnya apa? Malaikat Jibril ini bahaya kalau jadi diterima taubatnya. Akhirnya malaikat Jibril itu ngambil pasir di Laut Merah itu dimasukkan ke dalam mulutnya Fir'aun. Gara-gara dimasukkan ke dalam mulutnya Fir'aun, maka ada 1 kata yang lupa. Sejak kata yang lupa ini kemudian taubatnya tidak diterima. Mana kata yang lupa? Kata apa di sini yang hilang? Di sini harusnya. Kata apa yang bilang? Kata Allah. Kata Allah yang bilang. Akhirnya apa? Amantu annahu la ilaha harusnya kan illallah. Kata Allahnya gara-gara ditutupi mulutnya mengucapkan Allah gak bisa, maka dirubah. Aku beriman. Tapi sopo ambil Tuhannya Nabi Musa. Sopo Tuhannya Nabi Musa? Ya bukan ada. Tapi kalau ada kalimat illallah, selesai urusan. Firman masuk surga. Ya, artinya apa? Kemudian Firman nyesal. Allah kemudian jawab al-an artinya an. Kok baru saiki minta kandani? Mulai banyak mukjizat ditunjukkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, tapi gak pernah terbuka hatinya untuk menerima kebenaran ini. Akhirnya Allah sebelumnya kau telah bermaksud walaupun terhadap mufsidin, dan sebelumnya kau termasuk golongan orang-orang yang mufsid, berbuat kerusakan. Maka sama Allah doanya Fir'aun ikut dikabulkan. Apa? Falyauma, hari ini, maksudnya ketika tenggelam, nunaji, kami selamatkan apa? Di badanikah, badan.
litakuna liman khalfaka ayat, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelahmu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, sesungguhnya kebanyakan manusia itu lalai dengan ayat-ayat yang telah Allah tunjukkan. Makanya sampai detik ini apanya? Jasadnya masih utuh. Ya, salah satunya ini untuk apa adanya jasadnya Fir'aun? Pelajaran. Dulu kisahnya tuduhan, rumah sakit bagi dia gak berlaku, gak pernah sakit, gak pernah bersin-bersin, gak pernah kolesterol, gak pernah encok, gak pernah suwehat terus, gak pernah sakit. Makanya pada sampai ada kalimat Al-Rabbukum al-A'la. Kenapa? Karena semua fasilitas kehidupan itu memang, bahkan sampai Fir'aun itu setiap hari itu disembah. Makanya kalau ada orang datang ke kerajaan Fir'aun, sujud di depannya, minta apapun dikasih, minta alpat dikasih, Fortuner dikasih. Sampai kemudian yang nggak bisa nyembah, maka kemudian bikin patung-patung yang berbentuk Fir'aun. Bagi kampung-kampung yang tidak bisa menyembah Fir'aun langsung ke istana, maka disembah lewat patung-patung. Ini kisahnya mirip dengan kisahnya Raja Namrud. Sama penyesalannya sama apa? Penyesalan yang sudah sia. Jangan sampai kemudian kita termasuk di kalangan ini. Apa kata Allah? Hatta idza ja'alhumul maut, ketika datang kematian, qala, dia berdoa, Rabbi irji'uni, ya Allah kembalikan aku ya Allah, la'alli a'malu shalihan fima taraktukanna, agar aku sempat melakukan amal saleh yang sudah aku tinggalkan. Jadi orang ketika sudah meninggal, terutama orang yang tidak punya persiapan meninggal, ya Allah, satu hari saja kembalikan. Aku tak di masjid, tak sholat 5 waktu, tak kajian, tak apa sedekah, kemudian tak semuanya amal saleh. Aku ingin ya Allah kembalikan 1 kali saja ke muka bumi. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktukan, agar aku sempat melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Ini nyesalnya siapa? Penyesalan orang yang mati dalam kondisi tidak punya iman. Apa kata Allah? Innaha kalimatun, itu hanya sebuah ucapan. Wa qailuha, yang dia ngomonginnya, wa min wara'i barzakh ila yaumil ba'tsun, sedangkan di belakang mereka ada barzakh. Apa barzakh itu? Barzakh itu tembok pembatas. Artinya kalau orang sudah meninggal, maka tidak mungkin ada ruh yang kembali lagi ke rumah. Walaupun sebagian di antara saudara kita memahami bahwa orang yang meninggal ruhnya itu masih di rumah 40 hari. Ya, dan 40 hari Pak. Makanya mereka melakukan ini sampai nanti di angka 40. Walaupun memang ada hadis, tapi maaf itu hadisnya maudhu. Kemudian ada memahami bahwa ruh nanti akan kembali pada malam Jumat apa? Legi. Bagaimana lagi? Makanya kemudian apa? Disiapkan semua. Padahal ada barzakh, namanya alam barzakh, itu artinya alam yang sudah beda. Tidak mungkin orang yang sudah masuk barzakh kembali ke alam, tidak mungkin. Apakah bisa ketemu antara orang hidup dengan orang yang sudah meninggal? Bisa. Tapi bukan orang yang meninggal yang kembali. Lewat apa ketemunya? Lewat mimpi. Benar. Makanya Allah katakan di surah Az-Zumar ayat yang ke-42, Allah katakan, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu ketika ada orang meninggal, ketika ada orang meninggal dan orang tidur, itu sama-sama dipegang oleh Allah ruhnya. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah menggenggam ruh orang-orang yang mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah telah menggenggam ruh orang yang sebelum mati fi manam, dalam kondisi tidur. Berarti kemarin apa? Anna, kalau dalam tafsirnya itu, dalam tafsir Al-Tabari, dalam tafsir As-Sa'di sama mengatakan apa? Anna arwahal amwat wal ahya taldaki fil manam. Sesungguhnya ruhnya orang hidup dan ruhnya orang mati ketemu ketika waktunya tidur. Fayata'arafu man yasha. Kemudian roh ini akan saling mengenal sesuai dengan kehendak Allah. Fa idza arafa
arwahal amwat, dan Allah tahan ruhnya orang mati. Wa arsala arwahal ahya ila ajalin musamma. Allah kembalikan ruhnya orang yang hidup sampai pada waktu yang telah ditentukan. Makanya orang cerdas adalah punya amalan sekarang, persiapan untuk menghadapi sebuah kematian. Jangan sampai kalimat ini la'alli a'malu shalihan fima taraktukan, penyesalan itu datang ketika sudah ketika sudah tenggelam, meninggal, Allah bingung tanggal. Makanya sebelum itu ambillah pelajaran-pelajaran, banyak pelajaran yang Allah berikan ibrah bagi kita, bagi orang-orang yang beriman. Makanya Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Orang cerdas saja yang akan mampu menyiapkan dirinya untuk menjadi orang-orang yang ahli surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan tetap di atas ketaatan kepada Allah sampai kita kembali meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Maka jangan lupa doa kepada Allah. Salah satu doanya yang Nabi ajarkan atau Nabi senantiasa membaca di rumah Ummu Salamah. Ada dua doa. Yang pertama, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Yang kedua, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Yang pertama hadis dari Muslim, ya musarrifal qulub, wa izat yang senantiasa merubah. Sarrif itu artinya tasrif, merubah. Ya musarrifal qulub, wa izat yang senantiasa merubah isi hati-hati manusia. Sarrif qalbi ala ta'atik, condongkan hatiku untuk menjadi orang-orang yang tetap berada di atas ketaatan kepadamu. Dan yang kedua, ya muqallibal qulub, wa izat yang merubah. Muqallib itu artinya membolak-balik. Makanya disebut dengan qalbun. Qalbun itu artinya yang bolak-balik. Pagi tempe ya istimewanya hati, Bu. Hati situ pagi bilang A, sore berubah. Nama qalbun hati. Makanya sebelum menyebutkan kata afidah, nanti hati akan berubah menjadi afidah. Beda lagi. Kalau qalbun itu masih bolak-balik, tapi kalau afidah fuad itu sudah bukan lagi hati, tapi disebut dengan mata hati. Artinya apa? Dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau lubuk hati yang paling dalam itu tidak akan berubah. Makanya sebelum itu disebutkan dua hal. Apa? Wajalakumus sam'a, pertama mendengar, wal absar, penglihatan. Kalau dua ini sudah berfungsi terus ke dalam hati, maka hati tidak disebut dengan qalbun, tapi disebut dengan afidah. Semoga kita punya fuad, hati-hati yang senantiasa istiqamah, dan semoga Allah memberikan kita semuanya insyaallah dalam